kita satu hati kita berdoa. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu. Bapa, saat ini kami rindu untuk meninggikan memuliakan nama-Mu. Engkau urapi setiap jemaat yang hadir Bapa. Kami percaya saat kami memuliakan nama-Mu, meninggikan, Engkau akan turun tangan menolong kami. Setiap pergumulan permasalahan kami Tuhan Yesus, Engkau akan memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami siap memuji Engkau. Amin. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Katakan, ku bawa kepadamu, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari kita pujikan dengan segenap hati. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari kita membuka kedua tangan kita bersama-sama, katakan, nah, ku bawa, amin, selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tata. Yesusku, terimalah. Yesusku, terima
warga kerajaan untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama katakan, oh, mari mengangkat kedua tangan kita. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan kamu, Yesusku. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Bapa. Yesusku, terimalah korban syukurku yang mengalir di hatiku sebagai penyembah yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahku. Mari sembah Tuhan, bawa korban syukur di hadapan Tuhan, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur buat Tuhan, syukur bagimu. Kerinduan kami untuk tinggal dalam hadirat-Mu Bapa. Layaklah Tuhan, kami tinggal. Layaklah Engkau Tuhan selamanya Yesus. Segala pujian bagimu, segala hormat bagi namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kaulah yang kudus, layak disembah.
layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari lebih lagi, angkat tanganmu, angkat suaramu, selalukan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi, sebab Kau Allah yang kudus. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Saudara-saudara bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami siap bersorak lebih lagi. Semua yang siap bersorak bersama-sama katakan amin. Haleluya. Katakan kanan kirimu, Yesus baik. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Aku tahu Kau besertaku, Yesus jaminan hidupku. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku, Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Aku tahu Kau besertaku, Yesus jaminan hidupku. pemain musik muji Tuhan. Kekuatanku, penopang hidupku, bagi
selamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, pasti keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Mari katakan kanan kirimu katakan nyalakan apimu. Mari lebih bersemangat lagi. Haleluya. Bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi, mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh, curah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh, ajaib terjadi. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi, mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh, curah kuasamu, nyalakan apimu, oh 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 oh, ajaib akan terjadi. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi, mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh oh oh
kembali. Shalom Bapak Ibu, untuk minggu ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan pembangunan amplop yang di tangan Bapak Ibu yang dibagikan oleh Asar di depan bertujuan untuk persembahan pembangunan tersebut. Bagi yang belum mendapatkan amplop, silakan mengangkat tangan, tim Asar kami akan menghubungi Bapak Ibu. Dan informasi tambahan tentunya selain lewat amplop ini, Bapak Ibu bisa menyalurkan persembahan pembangunan lewat rekening pembangunan yang kita pampang di papan belakang di depan pintu masuk. Oke, kita berdoa sebelumnya. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami bisa menabur di ladang-Mu Tuhan lewat pembangunan gereja. Berkati tangan-tangan kami juga yang berkesempatan untuk menabur, diberkati setiap usaha, jemaat yang ada, diberkati kesehatan juga sejemaat yang ada Tuhan, apa yang mereka lakukan dibuat berhasil. Kami juga memberkati setiap program-program pembangunan yang diadakan oleh gereja sini, diberkati kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, semuanya berjalan lancar Tuhan. Dan kami meminta hikmat-Mu Tuhan, setiap panitia pembangunan yang ada kami bisa melaksanakan, mempertanggungjawabkan keuangan pembangunan ini sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada panitia pembangunan tempat ini. Terima kasih atas berkat-Mu, kami mau memberi karena Engkau sudah memberi, Engkau sudah terlebih dahulu memberi kepada kami. Demi Kristus Yesus adalah Tuhan yang juru selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita siapkan hati untuk kebenaran firman Tuhan. Mungkin dari setiap kita mempunyai setiap pergumulan masing-masing Bapak Ibu Saudara, tapi kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Seperti lagu ini saya suka di refnya, bahkan Dia sanggup memulihkan kehidupan kita. Kita pujikan bersama-sama penolong yang setia. Ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku
Saya rindu semasa saya memujikan lagu ini. Aku berjalan Saya undang untuk bagi berdiri bersama-sama. lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari bersama-sama kita katakan. Beritahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya. Kebaikan Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau setia, Engkau luar biasa. Kami yang harus belajar lebih setia dan rendah hati lagi, karena kami tahu rencana Tuhan itu baik adanya buat kami semuanya. Tidak ada rencana yang jahat, tidak ada rencana yang tidak baik. Yang direncanakan Tuhan atas hidup kami adalah yang terbaik. Tuhan, terima kasih, ajari kami menghitung hari-hari kami, karena hari-hari ini makin cepat, sehingga kami harus betul-betul belajar untuk hidup kudus dan suci, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Kalau tiba saatnya nanti kami akan bersama-sama dengan Tuhan, duduk dalam tahtanya yang luar biasa. Tuhan, terima kasih, Engkau Allahku, Engkau Tuhanku yang luar biasa. Biarlah saat ini firman Tuhan mengajari kami semuanya, meneguhkan kami semuanya, menyegarkan kami semuanya, mengenyangkan kami semuanya. Karena hanya firman-Mu saja yang saat ini yang kami harapkan. Karena dari firman-Mu timbul pertolongan, ada kekuatan yang baru dan mujizat yang baru. Biarlah lewat firman-Mu kami semuanya terpuaskan. Mujizat demi mujizat akan terjadi di dalam kehidupan kami semuanya. Segala pujian, hormat, serta syukur hanya bagi Tuhan saja. Yang siap katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Ya, puji nama Tuhan. Senang bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya dengan tidak kurang satu apapun juga. Walaupun suasananya berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, tapi sekarang kita di dimensi yang baru, dengan dunia yang baru, tetapi kita harus semangat dan antusias pada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saat ini saya mengajar saudara, jadi orang Kristen enggak cuma punya iman saja. Saya percaya saudara dan saya itu punya iman. Amin. Imannya hanya kepada Tuhan Yesus. Tapi saya mengajar juga supaya saudara dan saya juga punya akal sehat. Hanya orang yang punya iman dan akal sehat bertahan sampai sekarang. Kalau punya iman tetapi akalnya rusak, akalnya nggak sehat, saya nggak takut corona. Dalam nama Yesus, corona hilang. Kenyataannya berapa hamba Tuhan yang sudah dipanggil Tuhan?
Punya iman, tetapi harus rendah hati, tidak sombong. Tidak nantangi Tuhan, amin. Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong. Di Jemberana itu sekarang ada, wah luar biasa saudaraku, dari hari Jumat ada yang meninggal. Minggunya disusul satu orang lagi meninggal. Karena apa? Ya saya tidak menghakimi, mungkin sudah waktunya Tuhan. Sebetulnya waktunya diperpanjang kalau kita mau rendah hati. Katakan amin. Saudara dan saya akan diperpanjang waktunya sesuai dengan takaran Tuhan, asalkan kita mentaati protokol kesehatan. Masuk gedung gereja saya percaya tadi sudah semuanya safety ya, aman ya. Dan jangan tersinggung saudaraku. Kalau di gereja dikatakan jangan salaman ya, nurut aja lah. Yang penting gini kan sama aja, salam. Atau salam gitu ya. Di tempat kami itu ada yang bandel sekali. Pak Yusuf ngapain sih takut? Ayo salaman dulu. Saya sudah lari dikejar terus. Ya apa sih pendeta takut? Bukan apa-apa. Kita kan ngajari jemaat disiplin. Bukan takut. Satu bapak ini sudah usia. Yang usia lanjut di rumah saja ya. Lebih aman. Lalu sudah 2 minggu gak ke gereja. Lalu dia dengar kabar. WA saya, Pak Yusuf, kalau nggak boleh ibadah di gereja Bapak, saya pindah gereja ya. Ada saja. Aku ini sayang gitu loh, sayang, tapi nggak ngerti disayang. Bapak udah usia lanjut, sudah hampir 70. Di rumah saja Pak, nanti saya kirimi firmannya. Ya pertama, minggu pertama, kedua itu sabar dia. Ternyata ada orang nggak sabaran. Nggak sabaran mau berjumpa dengan Tuhan langsung, nggak tahu gimana. Pak Yusuf, saya nggak takut mati, hari ini kami siap. Bapak siap, saya nggak siap. Bapak sudah 70 tahun, saya kan masih 50 aku. Ada orang yang sudah siap nggak masalah, tapi yang lainnya belum siap gitu loh. Kasihan yang anak-anak muda, yang lainnya. Kemarin itu akhirnya saya datangi. Oke, Bapak silakan ibadah, tapi saya mohon Pak tertib ya, disiplin. Di depan ada cuci tangan Pak. Kalau nanti termogan menurut Pak ya? Iya. Seminggu. Minggu keduanya balik lagi. Setiap yang lama-lama dicariin, salam. Pak, bersalaman. Ngapain takut? Akhirnya mau nggak mau kesungkan salaman juga. Aduh, mati dah gitu. Yang lainnya takut saudaraku. Kenapa saya pakai judul ini? Karena apa? Supaya ngajari saudara akalnya sehat gitu. Imannya bagus, siap mati, kita pun siap mati. Tapi kalau kita ada waktu perpanjangan kan luar biasa. Ya kan? Untuk melayani Tuhan. Ya, next, ya kita akan belajar firman-Nya lah. Lukas, ya sini aja besar ya. Lukas 8 ayat 43 48 ini sering kali dikutbahkan dah. Sudah hafal lah kisahnya. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Yang kita bahas hari ini adalah perempuan ini sudah menderita 12 tahun. Pandemi ini sudah setahun ya. Sebentar lagi ulang tahun coronanya. Saudara tinggal bawa Peter sini, panjang umurnya. Ya kan? Kan nggak mungkin kan? Hampir setahun ya. Atau lebih ya. Berarti saudara bentar lagi ulang tahun. Ini corona mau ulang tahun ini. Panjang umurnya nggak mau ya. Perempuan ini menderita 12 tahun lamanya, bayangin. Dia dalam kesulitan, dalam penderitaan luar biasa. Mungkin saat ini kita nggak menderita seperti perempuan pendarahan ini, tetapi kita mungkin menderita dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam bisnis, mulai berkurang omsetnya.
Pelayanan nggak seperti dulu lagi. Dulu KKR. Pendeta Niko Raharjo, wah rame ke sana. Peter Yangren sana semua. Sekarang iman saudara diuji sendiri. Duduk di rumah berdoa, ketemu Tuhan sendiri. Jadi nggak bergantung sama orang lain, nggak bergantung dengan hamba Tuhan lain. Iman kita saat ini bergantung kepada diri kita sendiri. Saudara cinta Tuhan atau tidak tergantung kita sendiri. Di rumah kita percaya Tuhan Yesus, di luar rumah kita percaya Tuhan Yesus, di gereja kita impartasikan. Amin. Tuhan itu baik, luar biasa, impartasikan dong. Apapun yang terjadi, Tuhan itu baik. Perempuan ini luar biasa. Mungkin ini orang kaya, saudaraku, bukan orang miskin. Paling 12 tahun dia berusaha loh, saudaraku. Tahun pertama, kedua, sampai 5 tahun mungkin sudah ke dokter. Mungkin kalau saat ini sudah Singapura. Mana lagi? Di Penang. Sudah kemana-mana dia. Uangnya habis kan tinggal di rumah. Udah gak berdaya. Tapi satu hal yang kita teladani, perempuan ini tidak putus asa. Tidak patah semangat gitu loh. Dia yakin dia sembuh gitu loh. Yakin suatu kali dia akan sembuh. Tuhan gak mau anak-anaknya putus asa, katakan amin. Sampai kapan ini Pak Jokowi lagi. Pak Jokowi juga saat ini juga luar biasa, saudaraku. Saya kemarin sudah divaksin 1 dan 2 sudah. Bukan berarti saya Pak Yusuf kebal dong, enggak. Teman saya ketua MPUK Jemberana divaksin pertama itu merasa udah aman gitu loh. Ada jemaat A meninggal pendeta A meninggal, dia hadir di situ. Jemaat B meninggal, dia sambutan di situ. Ternyata dia, walaupun sudah divaksin, terpapar juga dia. Dia kena, istrinya kena, anaknya kena. Divaksin bukan jaminan kita ini bebas corona, saudaraku. Divaksin itu kita dikasih imun yang lebih gitu loh. Sehingga, coronanya itu nggak bisa ke kita. Kalau kita lengah, kena kita. Kita sombong, kena kita. Sampai kapan kita nggak tahu lah. Sampai iman kita ini mendekat sama surga, amin. Tuhan, haleluya. Ya opo itu kerja aku, ya opo ini. Anakku tiap hari ngomah minta pulsa terus. Ya kan? Toko sepi, internetan terus bayar. AC nyala terus kan di rumah. Yang punya AC. Berarti biayanya tambah terus, tambah tinggi. Tapi saya percaya walaupun apapun yang terjadi, anak-anak Tuhan terpelihara sempurna. Amin. Walaupun kita kurang, tapi nggak sampai kekurangan. Ada saja itu loh, ada celah. Saudaraku, saya ini corona nggak corona podoai. Yang pusing kepalanya itu yang saat normal semuanya itu punya duit liburan. Ya kan? Kalau nggak duitnya cuma mepet luar Bali, duitnya lebih luar negeri, lebih lagi luar angkasa kan. Saya ini corona nggak corona ya di rumah saja. Sejemaah saya Pak Yusuf saya bukakan hotel 2 hari ya VIP. Tapi saya nggak tahan di sana ngapain. Mau renang sama bule badan hitam kabeh. Saya jadi malu sendiri, nggak usah. Bukan saya nggak nyaman, nggak bahagia. Ngapain kalau nggak bahagia dipaksain? Mau dibawa kemana percuma. Kalau ngajak saya itu undangan saya makan pulang baru seneng saya. Daripada saya nginep hotel nanti ini dapat ini. Nggak tertarik saya. Bantal saya di rumah lebih nyaman, amin. Ada memang lain-lain sih bukan ke saya. Ada orang itu pengennya jalan nginep hotel itu puas sekali. Tapi yang luar biasa lagi di gereja takut. Tapi di hotel tiap hari, tiap minggu. Pak Yusuf saya izin dulu ya, nggak ibadah, masih corona. Tak lihat statusnya di hotel ini, di hotel itu. Ya apa rek. Di hotel takut, di gereja takut, di hotel kagak. Tapi yang kurang pinternya itu kok diupload gitu loh. Dipikir Pak Yusuf nggak pernah lihat IG, nggak pernah lihat WA, lihat semuanya lihat situ semua. Di Facebooknya tak lihat. Saya nggak lihat istri saya, Pak ini loh jemaatmu lagi berjemur di pantai. Wah.
Takut corona di gereja, di tempat lain kagak. Ini akalnya kurang sehat. Saya nggak ngomongin ngerasain itu saya. Bener rasanya nih. Ada berapa ya? Ada ya 4-5 kakak yang belum ke gereja. Takut sekali. Tapi tiap minggu mereka diberkati loh. Karena apa? Usaha di negara itu kan usaha kalingan ikan itu. Dan kalingan ikan itu untuk sembako di Jakarta. Jadi belum ada ikannya, sudah di DP dulu saudaraku. Makanya yang pegawainya, manajernya ini happy-happy. Makanya tiap minggu kita lihat itu di hotel, ulang tahun, makanan di restoran yang mewah-mewah. Pas seneng lupa pendeta nih, nggak seneng nanti Pak Pendeta punya masalah. Pikirku pret dalam hati. Pas makan enak lupa, pas berjemur di pantai lupa, pas punya masalah Pak Pendeta saya nggak sanggup. Pikir saya nggak sanggup saat kamu makan enak kamu lupa. Saya bilang gini, jangan cuma nggak enaknya kita bahas, yang enak-enak kamu juga rasakan, sabar gitu loh, ya kan? Biasanya begitu, nggak tahu ini terjadi di negara saja atau di sini juga kayak gitu. Saya pikir enggak ya, saya pikir enggak, soalnya luar biasa. Coba Denpasar aja mungkin. Pas enak itu lupa, pas nggak enak pasti pendeta cari. Pak di mana Pak? Tengah malam jam 2. Saya baru-baru aja ini, saya nggak ngomong yang rasanya toh. Terus saya gembok malam itu, lupa. Nah saya masuk itu terakhir lupa. Tiba-tiba sudah sampai ke rumah, Pak Yusuf, salam. Kenapa masuk rumah itu? Saya keluar pintu ternyata Pak Yusuf itu nggak digembok. Ya punya masalah biasa. Saya punya anak migrat. Kalau masalah saja lari, nggak takut corona. Saat keadaan sehat, dia banyak alasan. Saya luar biasa umat Tuhan di sini, ya kan? Kita waspada boleh, tetapi kalau ketakutan jangan. Yang penting itu jaga jarak. Sementara ini, ya baik adanya saudaraku. Kalau dulu ke gereja itu duduk berdempetan, ngomong apa? Udah masak. Belum belanja. Aku nanti gak masak, mau makan aja di depot itu. Ini di negara, sini gak ada. Nggak ada. Ini bagus kan, 1 meter kan? Ngomong apa? Sudah jauh, dibungkam lagi. Kapok kapan? Terhadap Tuhan terima kasih. Soalnya ada yang, karena apa? Kita belajar disiplin, saudaraku. Belajar disiplin di gereja itu nggak usah ngomong yang lain-lain. Itu sepatunya baru itu. Wih, sepatunya baru. Nggak maksudnya itu, saudaraku. Kalau dulu itu di itu ngerasa ini orang saja. Di sini nggak ada, cuma saya yang ada. Tapi Tuhan tuh punya maksud yang luar biasa, di luar batas kemampuan kita. Saya ucap syukur pas jaga jarak itu, tiap ibadah itu nggak ada kasak kusuk, nggak ada suara yang lain gitu loh. Hanya suaranya WL dan pendetanya. Karena apa? Jauh kan? Jauh. Sudah jauh, ya pakai masker lagi. Tuhan tuh punya maksud yang luar biasa. Jangan banyak ngomong gitu loh. Itu denger pendeta ngomong. Haleluya. Next. Ketika seseorang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, bukan hanya fisik yang disembuhkan, tetapi rohnya diselamatkan. Saat dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, tidak hanya kesembuhan yang dia dapat, tetapi juga keselamatan dirinya. Saat kita punya masalah, bukan segala-galanya itu masalah buat saudara. Masalah yang terjadi, pencobaan yang terjadi atas hidupmu itu untuk menguji imanmu. Supaya lewat tekanan hidup, masalah dalam hidupmu itu, karya Tuhan, mujizat Tuhan itu dinyatakan. Tanpa tekanan, tanpa masalah, saudara tidak bisa bilang mujizat. Perempuan ini luar biasa, masalahnya sangat berat, 12 tahun lamanya. Tetapi saat dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dia merasakan mujizatnya luar biasa. Baru sekarang aku terima mujizat, baru sekarang aku sembuh, tanpa bayar lagi. Dia bisa bercerita, dia bisa menyampaikan kesaksian yang luar biasa, karena dia mengalami Tuhan sendiri.
Kalau orang ngalami Tuhan sendiri, itu kalau ngomong mantep men, amin. Mantep, enggak kesaksian, puji Tuhan, rekening saya tiba-tiba kosong, ada yang masuk. Itu kuno, amin. Kalau kesaksian berkat terus, jangan itu saudara. Kalau anak-anak Tuhan percaya Tuhan Yesus, itu pasti lancar rezekinya. Dikit terhambat, tiba-tiba mujizat terjadi. Saya percaya Tuhan Yesus, saudaraku, ya selama ini luar biasa, Tuhan pelihara. Apa saat saya percaya Tuhan Yesus langsung semuanya enak? Enggak, kagak. Percaya Tuhan Yesus masih nguli 12 tahun. Katanya, yang miskin jadi kaya. Kapan kayanya saya? Otaknya belum waras, tetapi ada waktunya, amin. Setia terus. Akhirnya dikasih kesempatan. Supaya saat kita diberkati Tuhan tidak sombong. Kamu tuh sopo. Kamu tuh gak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kita ini berarti beruntung punya Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Bukan hanya fisiknya saja yang sembuh, tetapi rohnya diselamatkan. Rohnya tenang. Rohnya intim dengan Tuhan. Saat ini dibutuhkan adalah keintiman kita dengan Tuhan. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang aku kenal, tetapi orang yang melakukan firman Tuhan yang aku kenal. Siapa itu? Saudara dan saya, katakan amin. Haleluya. Intim dengan Tuhan, apapun yang terjadi, dia selalu mengatakan Tuhan baik, Tuhan gak salah, Tuhan luar biasa. Jangan sekali-kali nyalakan Tuhan saat keluargamu berantakan. Kenapa Tuhan gak tolong saya? Akhir-akhir ini kan ya hamba Tuhan ngasih seminar, ayo seminar Zoom tentang pernikahan, tentang keluarga yang mengalami perceraian. Di tempat saya itu ada 2 kakak. Ekonominya bagus, tapi orangnya nggak bagus. Kenapa? Di gereja ya kita pas lagi happy, jalan-jalan, lagi punya masalah ke gereja. Jadi di gereja itu setahun mungkin dihitung 12 kali lah. Tapi kalungnya salib men. Kalungnya salib besar lagi. Keong gitu, nggak jaminan men. Saya nggak terpengaruh dengan salibmu. Tapi kalau pakai salib, engkau baik, luar biasa. Ibu ini berani sekali, Taji ini berani sekali. Karena apa? Kemana-mana dia nunjukkan aku anak Tuhan Yesus. Tapi kalau kalung salib, mabuk nggak bayar. Loh, saya pernah dipanggil soalnya sama Kaling itu, Pak pendeta, ada umatnya mabuk nggak bayar. Pak, umat saya di sini nggak ada yang mabuk, itu orang Denpasar Pak, ke kafe, enak saja. Tahu orang Kristen pakai salib katanya umat saya, pilih-pilih dong. Kalau yang baik, oh ya anak saya. Yang nggak baik jangan. Kalau salib di kafe mabuk-mabukan, teler nggak mau bayar. Kalau salib itu nggak jaminan kita apa ya, radikal saudaraku. Coba identitas. Berani pakai kalung salib, hidupmu harus kudus, harus benar. Katakan amin. Aku anak Tuhan Yesus, mati hari ini aku siap. Di pasar, ibu Kristen ya? Tak sembelih nanti, gimana? Enak saja ya kan? Gak mungkin, saya mau kan gak mungkin. Ya kan, kita ngelawan dulu, tapi mati pun jadi gitu. Harus berani. Simbol-simbol kita pakai, tapi kita juga harus menunjukkan siapa diri kita. Anak Tuhan Yesus, haleluya. Next. Iman dan akal sehat, yang pertama itu rancangan Tuhan itu baik. Khotbah saya sederhana sekali, tidak terlalu rumit. Rancangan Tuhan itu baik adanya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan itu penuh harapan. Setelah corona ini saudara akan dilipat kali gandakan berkatnya. Sekarang ini kumpulkan banyak doanya, banyak firmannya, strateginya. Nanti saat normal kembali kita punya cara untuk mendapatkan kembali yang hilang. Jangan nganggur. Buat sesuatu yang luar biasa. Dalam keadaan ini semua dipaksa untuk kreatif kan? Dipaksa untuk kreatif. Yang biasanya cuma masak untuk suaminya, sekarang masak dijual. Bikin kue ditawarkan.
Tidak apa-apa. Ayo yang di rumah lagi nggak ada kerjaan, bikin kue, bikin masakan. Ayo sesama jemaat, yuk saling tuker. Yang mampu belilah. Bukan soal rasa, tapi perasaan. Amin. Kalau rasa nanti nggak enak pasti, kurang enak. Tapi ya daripada kita bantu cuma-cuma, kalau ada masakannya, ada kuenya kan luar biasa. Tapi jangan sombong itu saudaraku. Saat masak itu jangan, Pak Yusuf, masakanku paling enak Pak Yusuf. Ayam gorengnya Pak Yusuf, enak pokoknya. Itu namanya somso itu. Kalau masakan enak, rotimu enak, itu orang lain yang merasakan gitu loh. Kan kebanyakan saya dulu gembalanya ngajari, ayo bikin masakan, bikin kue, dijual lewat IG, bla jual. Yang pertama siapa? Pak Pendeta. Saya beli sih, siapa aja yang jemaat yang mulai ngerasain. Saya juga nggak mau bohong. Tapi gimana Pak? Saya menyaksikan, wah enak Pak. Saya gimana Pak? Cukup Pak. Cukup itu cukup nggak enak. Kedua nggak mau saya. Kalau masakan enak saya lanjut. Kalau dipaksa enak buat kamu, buat saya beda lidahnya. Jadi diuji dulu, amin, diuji, coba lagi. Kalau suami nyoba, gimana Pak, enak. Bener enggak Pak? Bener enak. Biasanya suami itu bohong. Ngomong nggak enak, nggak dimasakin. Makanya harus jujur. Layak dijual mah, berani. Ya ini dia, direkom sama suaminya, mantep. Orang dari Kute, dari Denpasar, 2 kakak pindah ke mana? Ke negara. Karena apa? Sewa ruko mahal, balik lagi ke negara. Dia jual roti 1 biji 20.000. Sekarang kalau kamu 20.000 sini nggak ada yang beli. 5.000 aja diutang kamu di sini, hati-hati kamu. Loh, saya kan ngasih tahu. Strateginya yang di negara beda dengan yang di Denpasar. Denpasar 20.000 tuh yang penting enak dibeli. Yang penting kan rasanya. Kalau di negara kagak enak, murah gitu. Akhirnya di sini cobalah kamu ya 10.000 isi 4. Kamu olah lagi gimana caranya. Tapi kamu mau denger dia bisa hidup di sana. Gimana lancar? Lancar Pak. Bakpo yang dijual 15.000 di Denpasar dijual cuma 3.000 nggak salah. Lagu juga di IG dipasang. Puji Tuhan 50 biji. Sekarang ini kita ngomong nggak tahu dia pamer kan. Nggak apa-apa, pokoknya hari-hari ini kita harus kreatif. Rancangan Tuhan itu rancangan yang terbaik, amin. Saat dia bisa bertahan di negara, gimana? Kamu kontrak nggak bayar, rumah punya sendiri walaupun nggak bagus. Tuhan punya rencana. Nanti kalau pandeminya sudah selesai, pindah lagi kamu. Ini masalahnya. Pindah lagi kan hilang cuma saya. Saya ngomong, ayo di sini, walaupun untungnya sedikit, nanti kalau di sini bertahan kan lumayan. Biayanya kan murah di negara. Ya Pak, doain saja. Jadi akhir-akhir ini orang diuji keterampilannya, talentanya diuji, nggak cuma bisa nyanyi saja, tapi bisa sesuatu. Next, yang kedua bilangan 23 ayat 23. Ingat ya, sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Jadi anak-anak Tuhan itu nggak mempan santet, tenung. Amin. Yang mempan adalah orang yang masih berdosa. Walaupun aku percaya Yesus, pakai kalung salib, tapi utang nggak bayar, kena saudara. Kena. Saya jamin kena. Engkau ngomongi orang lain, gosipi orang lain, masih kena. Yang bersih hatinya, santetnya balik, nggak mempan. Ini kan firmannya sudah ada. Allah Yakub, Israel, nggak mempan dengan santet. Corona pun nggak mempan betulnya, amin. Saat saudara itu betul-betul menjaga diri. Saya bulan kemarin, bulan 2, digosipin Pak Yusuf kena corona. Pak Yusuf, istrinya dan pemain musiknya di gereja kena corona. Sekarang lagi di hotel di Baluk, isolasi mandiri. Gosip itu, wah, tadi kan gosip itu digosok-gosok, sip. Dari para pendeta di Jemberana sama gereja-gereja itu ngomongin, Pak Yusuf orang
Pendetanya gebirok negara kena corona dan istrinya dan pemain musiknya. Saya ini enggak keadaan sehat walafiat, enggak kena apa-apa, digosipin. Jadi enggak masalah, tapi telinga ini kan panas. Kok ada orang gosipin yang enggak gitu. Gosip itu lebih jahat. Seperti fitnah. Tapi enggak mempan. Lalu dikatakan lagi, Pak Yusuf meninggal dunia. Ada orang ke rumah saya, Pak Yusuf, permisi salam, ya kan, langsung ke rumah saya. Salam kau, kenapa? Lu, Pak Yusuf katanya, mohon maaf Pak, beritanya di grup katanya Pak Yusuf meninggal. Enak saja, yang meninggal itu ayam saya. Aneh-aneh saudaraku. Di rumah saya yang nyambut, ya kan, masuk pintu rumah saya, salam. Weh, halo kau, masuk. Lu, Pak Yusuf, kenapa kau? Katanya ini saudaraku. Katanya ini kurang ajar. Ya kan, katanya nggak jelas orangnya. Ya kan, siapa? Katanya aja. Terus katanya terus. Katanya ini ya jadi masalah kambing hitam ini. Jadi jangan percaya gosip. Kalau kita ini mau hidup benar, santai, tenung, corona itu akan nyingkir. Amin. Keluar masuk rumah itu aku percaya kuasa perlindungan Tuhan itu nyata, kuasa darahnya luar biasa, kuasa Roh Kudus-Mu, kuasa malaikatmu kau perintahkan untuk menjaga kami. Haleluya, amin. Pendeta itu mau sembunyi di mana nggak bisa. Kita sudah, Tuhan jangan ada jemaat yang meninggal. Ada meninggal. Apa yang kau takutkan terjadi gitu loh. Mati juga. Mau nggak mau saya nengok ke rumah sakit, keluarga besarnya datang. Wah ini kan potensinya ada gitu loh. Jakarta datang, Surabaya datang keluarganya. Wah, jaga jarak ya. Namanya orang bersedih gimana sih? Ya kan? Kalau mau lihat jenazahnya satu persatu ya namanya keluarga godukan. Wis campur heboh aku. Yang penting aku ngadu mojok ya aku. Aku mojok di situ. Haleluya, terserah. Tolong ya jaga jarak, ini lagi corona, ya kan? Tapi mereka karena keluarga ya, nggak takut mati dia, nggak apa-apa. Tapi saya masih mikir, saya di pinggir aja saya. Oke, tutup petinya, kita langsung pemakaman. Habis itu Tuhan, puji Tuhan, selesai satu ini. Jangan ada lagi Tuhan, ini corona ini Tuhan. Ada lagi satu lagi. Tapi puji Tuhan semuanya ya, tolong ya yang kedukaan minta surat ke rumah sakit, bebas corona enggak? Akhirnya Pak, dikirim ke saya. Bebas corona Pak, aman Pak. Oh ya aman. Walaupun aman, saya tetap jaga jarak. Akal saya harus sehat, amin. Karena saya kena, berapa orang yang kena sama saya. Sementara ini saya mengurangi jemaah datang ke rumah saya ya. Tapi jemaah itu gak bisa dibendung saudaraku. Pak Yusuf, salam. Anak-anaknya lari-lari udah puji Tuhan. Yang penting itu Tuhan, kalau ini pekerjaan suci saya percaya aman, amin. Kalau pekerjaan yang sia-sia, saya pasti khawatir. Kalau pekerjaan suci, orang konseling, orang datang ke rumah saya percaya ada perlindungan Tuhan Yesus. Soal mati hidup itu Tuhan sudah atur, amin. Kalau bisa itu diperpanjang lagi waktunya. Ya kan? Bener kan? Kalau pengen umurnya panjang, hormatilah orang tuamu. Hormatilah pendetamu, panjang umurmu. Ya bener saudara, gue udah ketawa. Kalau saudara gak mau menghormati orang tuamu, pendetamu, ya cepat mati. Loh iya. Pak Gembala itu dia ngomong toh, hormati para hamba Tuhan seniormu, orang tuamu. Next, yang kedua, ya berkat dan kutuk. Lukas ikut sini aja ya. Ulangan 11 ayat 26-28. Lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi santai tenung itu akan kena demak kita kalau kita mendengar ramalan-ramalan di luar sana. Kita percaya dengan ilah-ilah lain, bersekongkol dengan ilah lain. Kalau kita intim dengan Tuhan, menjaga kekudusan, melakukan perintah-perintahnya Tuhan, maka saudara mendapat berkat. Apapun yang terjadi, anak-anak Tuhan terpelihara sempurna.
Saya lihat jemaat saya di negara semuanya terpelihara sempurna. Hanya 1-2 orang yang tidak sempurna karena apa? Ya, kayak punya, Pak, saya punya anggota loh Pak, masih belum dewasa Pak. Kenapa Pak? Katanya kena santet Pak. Saya kenal namanya Bapak itu, kerjanya saya tahu, wajar dia kena, dia suka nggak bayar utang. Ya kan? Jadi pendeta jangan kasih tebak-tebakan, pendeta itu punya roh, amin. Dia kerjanya nggak nipu orang, gimana nggak kena santet. Tolong bawa ke sini dia. Nggak berani dia. Saya tahu kerjaannya dia, sama siapa dia punya utang, dan dia lari ke sana kemari. Saya tahu, makanya orang yang benci itu santet dia. Satu, kalau mau santet, bayar utangnya beres. Kalau masih ada dosa, siapapun kita, walaupun kita punya Tuhan, kita angkat tangan, tapi kalau berbuat dosa belum beres, kena kita. Dalam nama Yesus, walaupun teriak engkau, dalam kuasa darah Yesus, kuasa nama Yesus, segala setan, santet kami tolak. Setannya apa? Tawa dia. Karena apa? Ada sinyal di dalam diri kita. Di hati kita punya sinyal. Jadi anak Tuhan itu kalau kudus-kudus sekalian, katakan amin. Jangan suam-suam gitu loh. Jangan suam-suam. Saya nggak ngajarin, tapi saya menghimbau semuanya, amin. Karena saya ini bertobat sungguh-sungguh, saya nggak main-main. Kemanapun orang mau protes dengan saya nggak takut. Bapak saya meninggal tahun lalu. Setiap tahun itu ada namanya apa ya, tahlil atau apa nggak tahu. Saya punya keluarga besar itu masih Muslim semuanya. Datang jangan lupa keluarga. Patungan untuk selamatan bundurian, untuk doakan bapak yang sudah meninggal. Kita kan udah tubrukan. Mohon maaf ya. Mohon maaf, saya sudah anak Tuhan. Hal-hal seperti itu udah gak penting lagi. Kita ini berurusan dengan yang masih hidup. Katakan amin. Orang mati gak punya urusan dengan kita lagi. Orang mati urusannya dengan Tuhan. Percaya Tuhan masuk surga, gak percaya masuk neraka, sudah. Didoakan lagi berapa orang, Allah. Saya kan bapak saya pendeta kan, saya pergi nggak enak, saya duduk juga risih. Ya, terpaksa saya duduk aja di paling pojok. Lihat orang tuh kayak gemuruh, Allah, gini, Allah, kok gemuruh? Saya nggak ngomong sudah, karena bapak saya meninggal kemarin, saya tahu persis. Ngundang orang tuh, kambing satu, hitungan jam itu habis. Makan sate, kasih kotaan, kasih rokok, kasih uang 20.000 per orang. Jadi orang sudah susah disusahin lagi. Cuma nyumbang saya gede aduh. Udah tahu kita risih gitu. Saya nggak ngomong ya. Kita ini anugerah Tuhan, amin. Anugerah Tuhan. Mau nikah nggak usah pesta, nggak masalah. Yang penting di gereja sah. Berkat Tuhan mengalir, haleluya. Pendeta kan satu. Apa di gereja perlu dana? Dikit. Kalau mau nyumbang, kalau enggak pun enggak masalah. Harusnya tahu lah. Pak pendeta, saya mau berkatilah. Padahal gitu saudaraku. Pak pendeta kan udah kaya, punya mobil, punya rumah, enggak perlu duit lagi. Ya perlu. Ngawur aja. Maka orang mau nikah itu kan punya anggaran. Mau nikah, kalau enggak punya anggaran jangan nikah. Paling tidak itu Pak Pendeta ini buat beli apa? Es campur. 1 baskom. Lagi saudaraku. Jadi saudara ngerti, kita pun ngerti. Kita pun nggak dikasih pun nggak masalah, ikhlas juga. Kalau orang itu nggak mampu, kita ini mau nih bantu. Lucunya lagi itu sudah Pak Pendeta nggak dikasih apa? PK. Diundang lagi pernikahan, kasih amplop. Pak Pendeta silakan. Kayak over, pendeta itu palak. Tapi nggak apa-apa lah, masing-masing orang seperti itu. Di sini nggak ada. Amin. Jadi saat kita bisa menabur untuk gembala, kita ini diberkati Tuhan. Bukan soal dia mampu atau tidak mampu. Saat memberkati itu tujuannya satu, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Aku diberkati, menyenangkan Pak Pendeta. Pendeta senang doanya. Oh puji Tuhan. Bayangin kalau saudara, Pak terima kasih Pak ya, kan? Makasih Dok. Ya, puji Tuhan. Diberkati keluargamu ya. Separuh hati. Kasih amplop Pak Pendeta, terima kasih ya berkatnya. Oh puji Tuhan. Berkat Tuhan melimpah atas semuanya, keluargamu bahagia. Beda doanya. Tak kasih tahu resepnya.
Saya saudaraku, bapak saya itu punya anak 5, semuanya masih Muslim, saya aja yang Kristen, ya kan. Setiap saya pulang, awal bulan ini saya kasih ya sedikit lah untuk bapak saya. Saya pulang itu ya, Pak ini berkat untuk bapak. Jadi yang selalu ada di hatinya dia siapa? Yang lainnya cuma, Pak pulang, doanya ya, iya Nduk, ya orang Jawa kan, ya Nduk hati-hati, selamat ya sampai tujuan, ya Pak terima kasih. Gitu toh, yang lainnya sampai 4 orang gitu. Yang terakhir, Pak ini sedikit saya jauh ya, kasih. Aduh Le, terima kasih, kamu anak yang ngerti. Doanya, wes anakmu, poi kuak kabeh doano sak pedus-pedusnya. Sak ayam-ayamnya didoakan kabeh. Karena apa? Seneng hatinya. Makanya orang yang murah hati itu tidak akan kekurangan berkat. Amin. Hanya orang yang kikir itu yang kurang terus. Orang kikir nggak masuk surga. Nah, di surga murah hati semua kan? Haleluya. Kalau pendetamu diberkati Tuhan, tandanya gereja ini diberkati. Katakan amin. Kalau gerejamu masih ngontrak, saudara harus berpikir 10 kali kan, wah pendetaku ngontrak, awal tahun bayar kontrakan, kan sedih ya. Sekarang sudah punya rumah sendiri, kan enak saudara, tinggal puji Tuhan. Punya gedung sendiri. Orang lain diberkati, kuncinya kita harus sukacita. Haleluya, amin. Haleluya. Kalau orang melakukan firman Tuhan, tunduk, berkat Tuhan selalu ada. Walaupun musim kering, walaupun musim tanam, tetapi berkat Tuhan selalu ada. Orang dalam kutuk itu, musim panen, musim semi, apapun musimnya, tetap kurang terus. Kurang Pak. Karena apa? Saudara belum sepenuhnya melakukan firman Tuhan. Padahal mujizat itu akan Tuhan lakukan saat kita dalam tekanan. Saat saudara kosong, gak mampu berbuat apa-apa, disitulah Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Dar, haleluya, amin. Tapi kita baru sedih saja, baru 2 hari, 3 hari, seminggu, sudahlah, gak Tuhan-Tuhanan. Tuhan menguji iman kita sampai di mana cintanya. Haleluya. Next, yang terakhir, Immanuel. Seorang perempuan akan melahirkan seorang jabang bayi laki-laki, engkau akan menamai dia Immanuel. Dari semula ditetapkan untuk menyertai kita. Gak hanya puji-pujian kan, Immanuel, lagunya bagus, tapi harus kita ingat, kemanapun kita pergi, keluar masuk rumah kita, Immanuel, amin. Buat saya, disertai Tuhan itu lebih daripada cukup. Saya khotbah di sini, saya khotbah di negara. Saya dulu itu pada waktu sekolah saya pengen khotbah. Gereja kosong saya di mimbar sendiri khotbah. Saudara-saudara, lucu kayak orang gila. Tapi sekarang saya tiap minggu khotbah. Ada yang tanya saya, Pak Yusuf, tiap minggu khotbah apa banyak Pak Yusuf? Banyak. Hidup kita ini bahan, amin. Pekerjaan kita, pelayanan kita, bertemu dengan orang lain punya masalah, itulah firman Tuhannya, amin. Firman Tuhan yang hidup. Immanuel, Allah menyertaimu. Dalam hal apapun juga, kalau ada Allah, engkau akan terpelihara sempurna. Katakan amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas kuasa firman Tuhan. Firman Tuhan, ya dan amin. Kami meteraikan dalam sanubari kami, dalam pikiran kami. Kami berjalan menurut kebenaran firman Tuhan dan perintah Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami hidup dalam berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan roti dan anggur ini. Saya undang Bapak Ibu semuanya berdiri, kita menghormati dengan sungguh-sungguh kuasa tubuh dan darahnya. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat roti ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau hari ini kita diberi waktu oleh Tuhan. Hidup ini lebih berarti daripada apa yang kita punya saat ini. Saudara berharga di mata Tuhan.
Dan Tuhan sangat berharga di hati kami semuanya. Haleluya. Kami mengangkat roti ini tanda penghormatan kami dalam kuasa tubuh Tuhan Yesus. Tubuh yang sempurna, tubuh yang suci, tubuh yang tidak terkontaminasi dengan dosa. Menjadi berdosa, teraniaya, kesakitan. Semua itu diberikan untuk setiap orang yang mau percaya kepada Dia. Supaya segala kutuk dosa, sakit, penyakit, dan tekanan hidup di dalam hidupnya digantikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Beban saudara dan saya menjadi ringan, sakit saudara disembuhkan, dan masa depan saudara jelas ada karena kuasa tubuh Tuhan Yesus adalah pengharapan kita semuanya. Bapak Ibu semuanya, bukankah roti ini ada persekutuan dengan tubuh Yesus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat roti, kita angkat cawan ini. Jemaat yang kasih, bahwa anggur ini ada persekutuan dengan kuasa darah Yesus. Darah yang suci, darah yang tidak tercela, kudus adanya. Kita adalah bilangan orang yang tidak kudus, tetapi dikuduskan oleh kuasa firman Tuhan dan kuasa darah Tuhan Yesus. Saudara bukan hamba dunia lagi, tetapi hamba Tuhan, hambanya Tuhan sendiri. Terpelihara sempurna, engkau miliknya Tuhan Yesus. Jaga hidupmu, jaga kualitas imanmu. Engkau bersekutu dengan kuasa darahnya yang suci. Darah yang lebih dari pemenang. Apapun sakit penyakitnya, apapun virusnya, lewat kuasa darah Tuhan Yesus, segala sesuatunya kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Yang ada adalah perlindungan dan imun yang luar biasa baik, sehingga kami semuanya terjaga sempurna oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, bukankah anggur ini ada persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Masing-masing pribadi berdoa. Engkau punya pergumulan, engkau punya masalah, tetapi satu hal Tuhan jawabannya. Hora lapa sikiri lapa sandara lapa sikuri lama. Hora lama sandara lapa sikur lapa sandara lapa sikur lapa sandara lapa. Sikara lapa lapa sikur lapa sikar. Hora lama sandara lama sandara. Hora lama sandara yara lama sandara lama sandara lama sandara lama. Hora lama sandara. Haleluya, haleluya. Irala malayara 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 lama. Bapak yang penuh kasih, kami mengucap syukur kalau kami diizinkan Tuhan hari ini masih bisa bersekutu dengan kuasa tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan berdiri di depan kami, menghalau musuh-musuh kami, sehingga saat-saat seperti ini Tuhan, kami butuh Engkau, kami perlu Engkau. Jangan tinggalkan kami Tuhan, supaya kami tetap berjalan dalam rel-Mu, dalam jalur-Mu Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Kami percaya hidup kami tidak bergantung dengan dunia ini, tetapi bergantung kepada Tuhan yang memberi hidup atas kami. Kalau Tuhan memberkati kami, Tuhan punya cara memberi jalan kami untuk kami mendapatkan berkat yang luar biasa. Biarlah hari ini kami menerima dengan iman kuasa firman-Mu, kuasa perjamuan ini dengan rasa syukur, rasa ikhlas, karena Tuhan di pihak kami siapa lawannya, kami pasti bisa menghadapinya. Segala pujian, hormat, dan syukur hanya bagi Tuhan saja. Haleluya, amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa.
Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur saat ini Bapa, kami telah beribadah kepadamu, kami telah memujimu, menyembahmu, juga mendengarkan firman-Mu yang begitu luar biasa Bapa. Saat ini Bapa, Tuhan berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Yusuf yang telah menyampaikan firman-Mu. Tuhan berkati istri anak-anaknya, Tuhan berkati pelayanannya di GBI Rock Negara Bapak. Tuhan pakai lebih heran lagi untuk menjangkau jiwa di negara Bapak. Kami percaya berkat Tuhan tercurah untuk Bapak Pendeta Yusuf. Tuhan berkati kesehatan, kekuatan Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Bapak, nanti negara akan penuh Bapak dengan kemuliaan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih saat ini Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami, bangsa Indonesia. Kami percaya Bapak Tuhan akan melawat bangsa negara kami Bapak. Banyaknya bencana alam yang terjadi, kami percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa. Sehingga bangsa kami akan menjadi bangsa yang takut akan Engkau. Bangsa kami akan bertobat Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan lawat, Tuhan penuhi bangsa Indonesia dengan kemuliaan-Mu Bapak. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi. Beserta wakilnya Tuhan sampai yang ke bawah RT RW Bapak, kami percaya Tuhan akan memberikan hikmat-Mu, urapan-Mu untuk pemimpin negara kami Bapak. Tuhan pakai pemimpin negara kami menjadi pemimpin negara yang takut akan Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami juga berdoa Tuhan di mana kami tinggal Tuhan di Pulau Bali. Kami percaya Tuhan ada rencana yang luar biasa Bapak buat kami. Tuhan Kau tempatkan di tempat ini Bapak. Kami percaya jadikan kami terang Bapak untuk Pulau Bali ini Bapak. Kami percaya Pulau Bali ini akan menjadi pulau yang takut akan Engkau. Pulau Bali, pulau yang menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami GBI Rock Tabanan. Tuhan berkati Bapak Gembala kami, Bapak Teguh beserta Ibu, anak cucu dan menantunya. Tuhan pakai Tuhan untuk menjadi gembala yang takut akan Kau. Tuhan berikan hikmat-Mu, urapan-Mu Tuhan. Menjadi contoh teladan yang baik Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini Bapak. Juga berkati siap pelayan-Mu di tempat ini Bapak. Baik worship leader, singer, pemain musik, aser, sekolah minggu, lansia, wanita, rock band, semuanya Tuhan Kau berkati. Sehingga kami melayani ada kesatuan hati yang luar biasa Bapak. Saat kami bersatu hati, nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Akan banyak jiwa dimenangkan Tuhan melalui GBI Rock Tabanan di tempat ini Bapak. Kami percaya Tuhan terus berkati GBI Rock Tabanan lebih heran lagi Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang tidak bisa hadir, mereka ibadah online Bapak. Kami percaya lawatan Tuhan sama baik di gereja ini maupun yang di rumah Tuhan. Kami percaya saat ini Tuhan mereka yang mengalami letih, lesu dan berbeban berat, mereka akan ada kelegaan sukacita yang luar biasa. Karena mereka percaya Bapak Engkau Yesus Tuhan yang luar biasa bagi kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya Bapak kami juga akan memberikan yang terbaik persembahan kami. Kami percaya persembahan kami akan dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini Bapak. Terpujilah karena nama-Mu di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat menabur, Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Siapa yang diberkati pagi ini dengan sukacita surga, bisa lambaikan tangan. Haleluya. Mungkin ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir tempat ini, bisa bangkit berdiri. Haleluya. Ya, selamat datang. Kami undang ke depan datang kembali. Mari saya undang warga kerajaan untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat. El Shaddai, El Shaddai.
Haleluya. Kami mengucap syukur atas pemberian Tuhan yang luar biasa. Hari ini adalah pemberian Tuhan yang luar biasa, sehingga kami boleh beribadah bersekutu dengan yang lainnya. Tuhan terima kasih, sebelum kami meninggalkan tempat ini kami percaya Engkau tidak lupa memberkati kami semua Tuhan. Karena kami anak-anak Abraham, berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan menyertai kami semuanya. Sepanjang minggu ini tidak khawatir, tidak takut apa yang kami makan, apa yang kami minum. Seperti apa yang diributkan oleh bangsa-bangsa. Kami hidup karena beriman dan percaya kepada kuasa firman Tuhan. Makanya semuanya akan ditambahkan kepada kami semuanya. Jemaat Tuhan, diberkatilah usaha pekerjaanmu, rumah tanggamu, sekolahmu, pelayananmu, apapun yang kau kerjakan, engkau akan dibuat berhasil dan beruntung. Karena Tuhan di pihakmu, siapa lawannya? Engkau pasti bisa, engkau pasti mampu, engkau pasti tercukupi sepanjang minggu ini. Pulalah dengan damai sejahtera, dengan rasa syukur dan hormat, sampai dia datang kedua kali, Maranatha. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Selamat hari Minggu.